warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tania Alfanca Sari. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti SEM. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik teman-teman, di sini saya akan mengambil tema pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Nah, tujuan dari penulisan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak daerah pada kota yang berada di Provinsi Jawa Barat periode 2012 hingga 2016. Nah, yang kedua, untuk mengetahui perkembangan penerimaan asli daerah pada kota yang berada di Provinsi Jawa Barat periode 2012 hingga 2016. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kota yang berada di Provinsi Jawa Barat periode 2012 hingga 2016. Sebelum kita pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu pendapatan daerah. Nah, jadi pendapatan daerah ini ada dua definisi, yaitu yang pertama, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, yang kedua, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah menurut Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan. Nah, pada setiap pemerintah daerah terdapat sumber-sumber pendapatan daerah yang jika tiap daerah, provinsi, ataupun kabupaten dan kota telah mengatur urusan pendapatannya secara optimal, maka hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dalam penataan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakatnya. Oke, kemudian perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah pada kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 hingga 2016. Nah, hasil dari perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah pada kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012 hingga tahun 2016, yaitu pendapatan asli daerah Kota Bandung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan paling rendah terjadi pada tahun 2015 dikarenakan terdapat masalah mekanisme dan manajerial pemungutan pajak sehingga target tidak tercapai, dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016. Nah, selanjutnya analisis pengaruh pendapatan asli daerah PAD dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah pemerintahan daerah. Nah, kebijakan anggaran terdiri dari yaitu perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Perekonomian tertutup terdiri dari anggaran belanja tidak seimbang dan anggaran belanja seimbang. Nah, anggaran belanja tidak seimbang ditempuh dengan menggunakan politik anti konjungtur. Caranya melalui jalan mengubah-ubah besarnya pengeluaran pemerintah dan pajak-pajak dengan tujuan melunakkan naik turunnya produksi, penghasilan, dan kesempatan kerja. Dalam hal tersebut, pomp-priming principle dapat ditempuh yaitu dengan cara mengeluarkan sejumlah uang sedikit saja, diharapkan terjadinya pertambahan pendapatan dalam masyarakat dan juga kesempatan kerja yang berlipat ganda. Nah, next, penerapan sistem otonomi daerah diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah provinsi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, penerapan otonomi daerah
ini membuat tiap daerah harus memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disingkat APBD yang harus dilaporkan kepada pemerintah pusat. Nah, selanjutnya yaitu ada pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ialah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD ialah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat DPRD. Belanja daerah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diartikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, anggaran budget ialah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya adalah 1 tahun. Nah, anggaran negara Indonesia ini dinamakan APBN. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan tersebut dibuat berdasarkan anggaran yang dibutuhkan oleh negara, termasuk anggaran masing-masing daerah otonom setelah diberlakukannya otonomi daerah. Secara simultan, kedua variabel independen yaitu pendapatan asli daerah atau PAD dan dana alokasi umum atau DAU terhadap anggaran belanja daerah adalah sebesar 84,94%, sedangkan sisanya sebesar 15,06% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model seperti dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Nah, secara parsial, pendapatan asli daerah terpengaruh terhadap anggaran belanja daerah. Nah, besarnya pengaruh pendapatan asli daerah ini berpengaruh juga terhadap anggaran belanja daerah dapat ditujukan oleh nilai koefisien regresi yang nilainya sebesar 0,1465. Nah, ini berarti jika pendapatan asli daerah naik satu satuan, maka anggaran belanja daerah akan meningkat sebesar 0,1465 satuan dengan syarat dana alokasi umum adalah konstan. Nah, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang dikarenakan cukup banyak pajak kendaraan bermotor yang terhimpun, sehingga 5 tahun lalu penghasilan pun jauh berbeda. Sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan oleh kurangnya kinerja setiap organisasi perangkat daerah atau Pemkot Sukabumi dalam pencapaian target. Nah, pajak daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Strategi peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, ini dibagi menjadi 2, ada intensifikasi pajak daerah, yaitu kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi pemerintah daerah. Nah, yang kedua yaitu ada ekstensifikasi pajak daerah, yaitu kegiatan optimalisasi penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang baru. Nah, kesimpulannya yaitu peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya. Nah, teman-teman, itu tadi hasil presentasi dari saya. Nah, untuk materi ini saya mendapatkan referensi dari blog dan artikel di Google, yaitu ada dari Dani Suluh Permadani web ID
dan dari JDH Bapak Prof Go ID. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kurangnya penyampaian yang tepat dari saya, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.